Assalamualaikum, kita akan coba buktikan 3 nomor tentang kebenaran operasi notasi sigma dengan runtut dan benar. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke. Di sini ada sigma K1 sampai N K kuadrat dan seterusnya ini. Kemudian kita diminta membuktikan apakah sama dengan yang ruas kanan. Nah, langkahnya kita buktikan dari yang ruas kiri ya. Kita yang nomor 1 dulu. Ruas kiri kita lihat di sini ada batas bawahnya K1, batas bawahnya K sama dengan 4, dan di sini mintanya batas bawahnya adalah K sama dengan 1. Kita bisa pakai cara dengan merubah batas dari notasi sigma itu. Karena yang pertama ini sudah sama dengan yang ruas kanan, maka kita tinggal merubah bagian yang kedua. Dengan cara bagaimana? Jika kita punya sigma K sama dengan 1 misalkan, atau M lah gitu ya, kemudian di sini sampai N dan di sini ada K, maka kita bisa rubah jadi sigma K. Kalau mau kita dari 4 ke 1 berarti kita turunkan kan M min P misalkan gitu ya. Di sini N nya juga harus dikurangi P, tapi K nya harus ditambah P. Nah, kita terapkan di sini, kita rubah yang kedua ya. Kita rubah yang kedua dulu. Berarti sigma K sama dengan 4 N plus 3 2K plus 1 itu bisa kita rubah sama dengan sigma K sama dengan 1, berarti 4 nya harus dikurangi 3, yang atas kita rubah jadi N, berarti ini kan dikurangi 3. Nah, maka K nya ini nanti harus ditambah 3, K jadi K plus 3 ditambah 1. Oke. Tinggal kita eksekusi saja. Sigma K sama dengan 1 sampai N ini jadi 2K plus 6 plus 1, jadi ini 7. Oke. Jadi 2K plus 7. Maka bentuk yang atas ini bisa kita susun kembali jadi jadi begini ya. Sigma K sama dengan 1 N K kuadrat ditambah sigma yang ini kan K sama dengan 1 N 2K plus 7, maka sama dengan sigma K sama dengan 1 N sampai N K kuadrat, langsung aja ditambah 2K ditambah 7. Dah, ini sudah sama dengan ruas kanan, berarti sudah terbukti. Mantap, kita langsung geser ke soal yang kedua. Kita ke soal yang nomor 2 ya. Nah, di soal yang kedua ini sekarang berbeda bentuknya. Bentuknya di sini ada batas bawahnya 1, batas bawahnya 60. Di sini mintanya batas bawahnya 3 sampai N, 3 sampai N. Nah, kita harus merubah batas bawahnya yang 1 ini menjadi 3 dulu dengan cara ditambah 2, berarti sini ditambah 2. Oke, kita rubah batas bawahnya yang pertama dulu. Jadi menjadi sigma I sama dengan 1 plus 2 jadi 3, 48 plus 2 jadi 50, dan I nya kita, kalau kita tambah 2 berarti I nya harus kita kurang 2 ditambah 5. Oke, yang pertama dulu ya, ini berarti sigma I sama dengan 3 sampai 50, 2I min 4 plus 5, jadi ini plus 1 ya, berarti 2I plus 1. Oke, tidak tak tulis lagi sigmanya biar lebih cepat aja ya. Terus kemudian yang kedua kita punya ini. Bagaimana yang kedua itu? Ya, sigma I sama dengan 60, ini N plus 9, kemudian ini 2I min 17. Nah, kalau kita punya 3 sampai 50, terus kemudian di sini ada 60 dan yang diminta di sini adalah N, kita bisa kurangkan 60 ini dengan berapa agar nanti bisa berlanjut ke 50. Nah, itu sifat yang ini. Jika kita punya sigma K sama dengan M sampai ini M min 1 K, terus kemudian ditambah sigma ada K sama dengan M, oh ini bukan M ya, ini apa ya, 1 lah gitu, atau suatu bilangan lah. Ini bilangannya jangan M biar nggak sama X gitu aja. Kemudian ini M, terus kemudian sampai N misalkan gitu, berarti sama dengan sigma ini K juga ya. Ini akan sama dengan K sama dengan X sampai N. Lihat ini berlanjut ke sini.
terusannya. Berarti kalau di sini 50 nanti dia akan punya batas ini harus sigma I sama dengan 51. Berarti ini dikurang 9, ini dikurang 9. Jadi ini tinggal N, ini 2, I-nya ini harus kita tambah 9. Oke, tinggal kita cek, ini jadi 2I plus 18 min 17. Berarti berapa? 2I plus 1. Ini sigma I sama dengan 51 sampai N. Nah, kita tinggal lihat aja. Bentuknya jadi ini kan, sigma I sama dengan 3 sampai 50, 2I plus 1 ditambah sigma I sama dengan 51 sampai N, 2I plus 1 juga. Ini sudah sama, batasnya ini saling berurutan. Maka pasti hasilnya adalah sigma I sama dengan 3 sampai N, ya kan. Terus ini 2I plus 1, dan ini sudah sama dengan yang ruas kanan. Jadi sudah terbukti benar. Oke, kita sudah 2 soal, kita lanjut ke yang ketiga. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Nah, di sini kita lihat ada batas bawahnya ini 10, ini juga 10, di sini 20, sini N-11, tapi sini mintanya sama dengan 20 batas bawahnya, batas atasnya N plus 10. Bagaimanakah kita ngakali ini agar bisa nanti lebih sederhana sesuai dengan ruas yang kanan? Oke, ini akan dipikirkan. Sudah. Kalau ide saya adalah kita rubah dulu ini jadi sama dengan N batas atasnya. Berarti kalau ini sama dengan N, kita rubah dulu yang ruas yang ini ya, bagian ini. Kita rubah agar batas atasnya sama dengan N, berarti harus ditambah 11. Ini harus ditambah 11 juga ya, coba. Berarti jadi sigma ini sudah sama dengan N, ini K-nya sama dengan jadi 21. Terus K-nya ini harus kita rubah plus berapa? Apakah ini bisa kita faktorkan? Coba. Apakah 444 ini kita bisa faktorin agar bisa lebih sederhana? Atau kita masukin aja ya. Berarti K-nya ini harus dikurangi 11. K-11 kuadrat ditambah 42 K-11. Oke. Ditambah 444. Nah, sekarang kita coba sederhanakan. Jadi gimana ini? Ini sigmanya tidak tak tulis ya, tinggal langsung aja begini, K kuadrat min 22K. Oke, terus ditambah 121. Yang ini berarti plus 42K, terus minus 42 dikali 11 jadi 432 ya. Oke, minus 432 terus ditambah 444. Oke, kita bisa sederhana ini sama ini tinggal 20, berarti K kuadrat plus 20K. Oke, 121 atau yang ini dulu, jadi berapa ini ditambah 12 ya, jadi 12 ya, plus 12. Oke ya, plus 12 sama 121 dijumlahkan tinggal berapa, jadi 133. Oke, plus 133. Nah, sekarang kita sudah dapat bahwa hasilnya sigma K sama dengan 21 sampai N. Dan yang sebelah sini coba dilihat, 133 20K 133 dan 10 sebentar ya, wait 444 di ini 462 ya, sorry 462 seharusnya karena sama ini. Oke, 462 kita hapus dulu. 462 berarti berapa ini? 462 sama ini jadi minus 462. Kita kurangi coba, ini 8551 minus 18 minus 18. Nah, minus 18 ditambah 121 jadi 103, kan sudah sama 103. Nah, kita coba lihat di sini. Sama kan bentuknya, sigma K sama dengan 10 sampai 20 K kuadrat plus 20 K plus 103 ditambah ini bentuknya sama dengan ini, batasnya ini tadi saling berlanjut, maka kita bisa rubah jadi bentuk sigma K sama dengan 10 sampai N dengan K kuadrat plus 20 K plus 103. Nah, sekarang kita mau rubahnya jadi bentuk sama dengan N plus 10, sini 20, tinggal ditambahkan 10 saja.
ini tinggal ditambah 10 ya kan, ini ditambah 10 jadi bentuk sigma K sama dengan 10 ya ini. Oke, berarti sini jadi N plus 10, K nya kita tambahkan dengan 10. Oke, kuadrat ditambah 20 dikali K plus 10 ditambah 103. Oke, masukkan saja, ini tidak tak tulis ya sigmanya, langsung aja sini K kuadrat plus 20K plus 100, ini jadi plus 20K plus 200 plus 103. Oke, kita ngecek. Jadi apa nih, K kuadrat plus 20K 40K 100 tambah ini 300 tambah ini jadi 403. Jadi sigma K sama dengan 20 sampai N plus 10 K kuadrat plus 40K plus 403. Kita cek apakah sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya jadi begini, K kuadrat plus 3. Kita ngecek apakah ada yang salah. K nya tadi ya teman-teman, jangan ketipu. K nya kalau sini ditambah gini harus dikurangi 10, maka ini bentuknya jadi minus, di sini jadi. Oke, kita cek dulu, kita hapus saja ya. Kita hapus dulu, berarti ini harus K minus 10, di sini K minus 10, K kuadrat minus 20K plus 100, ini jadi plus 20K ya kan, di sini jadi min 200, di sini plus 103. Nah ini jadi 100 123, ini kan jadi 3, berarti K kuadrat plus minus 3 ya, plus 3. Nah ini sudah sama dengan yang ini, terbukti begitu ya. Jadi jangan salah, kalau tadi sini ditambah, di sini harus dikurangi. Sampai ketemu lagi, wassalam.